Teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rekan teman-teman kelas 5A 5B yang para anak cintai dan para banggakan, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Walaupun pada saat ini kita masih melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan harapan para rahmat teman-teman tidak kendor, tetap semangat, terus berrajin, giat. Mudah-mudahan cita-cita teman-teman semuanya, baik di kelas 5 maupun kelas 5B, masa yang akan datang insya Allah menjadi orang yang berguna, baik untuk membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk pembahasan kemarin. Kemarin sudah Pak Rahmat sampaikan kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian Pak Rahmat juga sudah menyampaikan berkaitan dengan kaum muslimin yang berangkat menuju ke kota Mekah. Kemudian pasukan Quraisy yang menghadang kaum muslimin, yang mana pasukan Quraisy tersebut dipimpin oleh sahabat yang mulia sebelum beliau masuk Islam bernama Khalid bin Walid. Yang mana beliau membawa 200 pasukan berkuda, yang mana 200 berkuda itu disiapkan untuk menghadang kedatangan kaum muslimin yang jumlahnya adalah 1.400 kaum muslimin yang akan berangkat ke Mekah, karena sebagaimana Rasulullah SAW bermimpi ingin melaksanakan ibadah umrah tawaf di Mekah. Nah, ketika kaum Quraisy menghadang pasukan kaum muslimin yang akan berangkat ke Mekah, mana pasukan tersebut berjumlah 200 pasukan, yang mana 200 pasukan berkuda itu dipersenjatai yang lengkap, yang dipimpin oleh sahabat yang mulia sebelum beliau masuk Islam, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian anak-anakku sekalian, utusan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy, ya, utusan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya yang mulia, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala kepada orang-orang Quraisy. Untuk apa? Untuk menegaskan kepada mereka bahwasanya tujuan mereka datang ke kota Mekah ingin melaksanakan tawaf, ingin melaksanakan umrah, dan mereka tidak berperang. Ya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada utusannya, yaitu Utsman bin Affan, menyampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kedatangan mereka dari Madinah ke Mekah bukan tujuan untuk perang, tetapi untuk melaksanakan tawaf umrah tawaf di Masjidil Haram. Kemudian anak-anakku sekalian, Nabi SAW pesankan kepada sahabatnya Utsman bin Affan, wahai Utsman, sampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kedatangan kita bukan untuk berperang. Ya, Rasul pesan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman bin Affan, sampaikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya kedatangan kita bukan untuk berperang, melainkan untuk umrah, dan ajak mereka untuk masuk Islam. Dakwahkan kepada orang-orang Mekah, ud'u ilallah. Ajakan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian anak-anakku sekalian, Utsman bin Affan ditawan orang-orang Quraisy sampai waktu yang lama. Ya, ketika Utsman akan menyampaikan pesan Rasulullah tersebut, ternyata Utsman bin Affan ditawan. Dengan waktu yang lama tersebarlah bahwasanya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Tersebarlah sahabatnya Utsman bin Affan
terbunuh oleh orang-orang Quraisy. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika berita tersebut wafatnya Utsman bin Affan, wafatnya sahabatnya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kita tidak akan beranjak dari tempat ini sebelum memerangi mereka. Kita tidak akan berangkat dari tempat ini sebelum kita memerangi orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk membaiat. Kemudian para sahabat dan kaum muslimin pun segera membiat beliau bahwa pohon di sana untuk siap mati dan tidak melarikan diri. Sehingga baiat tersebut dinamakan baiat Ridwan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata tentang baiat dalam firman-Nya dalam surah Al-Fat ayat 18. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, ya. Nanti pohonnya seperti apa insyaallah akan Pak Rahmat jelaskan lain waktu. Kemudian isi perjanjian Hudaybiyah. Mengetahui keadaan semakin genting, orang-orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr. Ya. Orang-orang Quraisy melihat situasi semakin genting sehingga mereka mengutus Suhail bin Amr untuk berupaya mengadakan perjanjian damai dengan baginda Rasulullah SAW. Kemudian disepakatilah perjanjian yang isinya sebagai berikut, dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Pertama, lihat teman-teman, isi perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita lihat secara kasat mata dan akal kita, maka perjanjian ini sangat merugikan sekali kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW tetap mensepakati perjanjian tersebut. Yang pertama, kaum muslimin harus kembali ke Madinah pada tahun ini. Ya, dan diperbolehkan masuk Mekah pada tahun yang akan datang. Jadi pada tahun ini kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Mekah, tapi tahun depan baru kaum muslimin akan bisa masuk ke kota Mekah. Dan tahun ini juga mereka harus pulang lagi ke kampung halaman, yaitu di kampung Madinah. Kemudian yang kedua, gencatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Artinya tidak boleh berperang, tidak boleh menghasut berperang selama 10 tahun. Disepakati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, siapapun boleh memilih untuk bergabung dengan salah satu dari kedua belah pihak, baik yang di Mekah maupun yang Madinah. Lalu kabilah Khuza'ah bergabung dengan pihak Rasulullah, sedangkan Bani Bakar bergabung dengan pihak orang-orang Quraisy. Kemudian teman-teman sekalian, poin yang keempat, siapa saja yang mendatangi Muhammad maka harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Dan sebaliknya, ada orang-orang yang murtad dari pihak Muhammad ke orang-orang Quraisy, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang mukmin. Artinya, ketika ada orang-orang Quraisy atau orang-orang Bani Bakar, ya, yang masuk Islam, maka harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy dan Bani Bakar. Tapi sebaliknya, ketika kaum muslimin murtad atau keluar daripada Islam dan bergabung bersama orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin tersebut harus tidak boleh dikembalikan kepada kaum muslimin. Ya, dia tetap bersama dengan orang-orang Quraisy. Kemudian anak-anakku sekalian, pandangan para sahabat terhadap isi perjanjian Hudaybiyah. Ya, pandangan para sahabat terhadap isi perjanjian Hudaybiyah.
Setelah usai perjanjian Hudaybiyah, kesedihan yang menyelimuti hati-hati kaum muslimin. Mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menampakkan ketidakrelaan terhadap isi perjanjian tersebut, karena seluruh isi perjanjian tersebut merugikan pihak kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan. Pertama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Ternyata kenyataannya tidak, dan mereka harus kembali ke Madinah. Ya, tahun depan baru bisa melaksanakan tawaf, umrah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang kedua, dalam perjanjian ini sekilas pandangan kaum muslimin dan para sahabat dan juga kaum muslimin secara umum ini sangat merugikan kaum muslimin. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, sesungguhnya aku ini utusan Allah dan Dia tidak akan menyia-nyiakan aku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan semangat kepada kaum muslimin orang-orang Madinah bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah, dan aku juga tidak akan disia-siakan oleh Allah. Dan nampaklah di kemudian hari bagi kaum muslimin bahwa isi perjanjian ini sangat semuanya memberikan kemaslahatan bagi mereka, ya, karena kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengimani dan mentaati segala perintah dan keputusan yang sudah diambil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dampak positif dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, tidak diragukan bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah merupakan kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena di sisi orang-orang Quraisy mengakui kekuatan kaum muslimin. Di sisi orang-orang Quraisy mengakui tentang kekuatan kaum muslimin. Kekuatan orang-orang Islam. Dan keberadaan mereka yang sebelumnya pernah terjadi sama sekali. Karena mereka tidak meyakini begitu besarnya antusiasnya orang-orang Madinah memeluk Islam. Kemudian anak-anakku sekalian, berikut ini beberapa hikmah dari diadakannya perjanjian Hudaybiyah. Ada 3 hikmah. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk menyebarkan agama Islam tanpa ada rasa takut. Ya, isi perjanjian ini anak-anakku sekalian yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada kaum muslimin untuk menyebarkan Islam tanpa ada rasa khawatir dan takut. Kemudian yang kedua, diadakannya perjanjian Hudaybiyah membuat orang-orang banyak masuk Islam. Orang-orang muslim dahulu sembunyi-sembunyi, sekarang mereka menampakkan Islamnya. Mereka keluarkan jati diri sebagai seorang muslim. Mereka menyebarkan Islam, mendakwah kepada seluruh orang-orang Quraisy, baik orang-orang Quraisy di Mekah maupun orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perjanjian Hudaybiyah ini merupakan pembuka awal sebelum terjadinya atau sebelum datangnya Fathul Mekah. Allahu Akbar. Nanti teman-teman di kelas nanti kita akan masuk pembahasan tentang Fathul Mekah insyaallah taala di beberapa semester yang terakhir insyaallah. Ya, bayangkan Fathul Mekah itu anak-anakku sekalian di tengah pasukan muslimin yang mana tadinya Khalid bin Walid yang membentengi orang-orang Quraisy sebelum belum Islam. Ketika Fathul Mekah, sebagai panglima perang adalah Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Kemudian anak-anakku sekalian, pada tahun 7 Hijriah, 1 tahun setelah diadakannya perjanjian Hudaybiyah, tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy seperti Ammar bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Talha masuk Islam. Dan seketika itu pula
mereka datang dan menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan Islam, untuk menyatakan syahadat dan menyatakan masuk Islam dan membela agama Allah, yaitu al-Islam, ad-dinullah, dinul Islam. Jadi anak-anakku sekalian, nah dari hikmah perjanjian Hudaybiyah tersebut, anak-anakku sekalian, yang perlu kalian catat adalah ada peristiwa yang sangat besar. Peristiwanya adalah masuknya beberapa tokoh orang Quraisy terpenting. Di antaranya adalah Ammar bin As, kemudian Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Kemudian Utsman bin Talha menyatakan dan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan syahadat la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sejarah ini memberikan panjang lebar, memberikan pelajaran buat kita untuk selalu senantiasa membaca, memberi wawasan kepada kita untuk mentelaah perjalanan para nabi dan para rasul, terutama perjalanan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, anak-anak Pak Rahmat sekalian yang ada di kelas 5 maupun di kelas 5B, mudah-mudahan tetap istiqamah, tetap semangat untuk berjuang membela agama Allah dan selalu senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri, orang tua, ayah, ibu, dan seluruh umat manusia. Tapi jadikan kecintaan lebih utama, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pembuktian adalah melaksanakan segala perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi segala larangan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah taala besok kita akan masuk pembahasan berikutnya adalah Fathul Makkah insyaallah taala. Bidu'a kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.